Sekarang kita akan belajar salah satu aplikasi dari integral lipat 2, yaitu menghitung volume benda padat. Ingat, sebelumnya kita sudah belajar bahwa integral lipat 2 pada suatu daerah itu artinya adalah volume daerah yang berada di bawah fungsi 20 ubahnya dan di atas daerahnya. Jadi sekarang coba langsung aja kita lihat contoh soalnya pada video ini. Jadi sekarang misalkan kita punya soal berikut. Jadi gunakan integral lipat 2 untuk menghitung volume dari tetahedron yang dibatasi oleh bidang koordinat dan bidang 3x tambah 6y tambah 4z dikurang 12 sama dengan 0. Nah ini, kalau ketemu soal seperti ini bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita gambarkan dulu tetahedronnya. Nah cara menggambarkan tetahedron ini, berarti kan kita mau menggambarkan, ini kan berupa bidang ya. Nah nanti bidangnya itu bagaimana cara menggambarkannya? Ya kita set x-nya 0, y-nya 0, dan z-nya 0. Nah, saat x-nya 0, ini kan artinya ini jadi 0. Artinya kita punya persamaan garis kan. Jadi kita punya persamaan garis 6y ditambah 4z dikurang 12 sama dengan 0. Jadi karena x-nya 0. Misalnya nama garisnya garis 1. Artinya garis 1 itu kalau kita pindah ruaskan 6y dan 12y ke kanan terus kita bagi 4, artinya garis 1 itu adalah garis z sama dengan min 3/2y tambah 3. Begitu juga kalau y-nya sama dengan 0, berarti kita dapat garis 2. Garis 2 itu adalah garis 3x tambah 4z dikurang 12 sama dengan 0. Atau kalau 3x dikurang 12-nya pindah ke kanan, terus kita bagi 4, artinya garis 2 itu adalah garis z sama dengan negatif 3/4x ditambah 3. Terakhir, kalau kita set z-nya sama dengan 0, artinya kita dapat garis 3, di mana garis 3 itu adalah 3x tambah 6y dikurang 12 sama dengan 0. Artinya, kalau 3x dikurang 12 ini kita pindahkan ke kanan, kita dapat garis G3 itu adalah garis y sama dengan min setengah x tambah 2. Nah, di sini kita punya 3 garis kan. Nah, ketiga garis ini gampang digambarkannya. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita lihat garis pertama ini adalah garis di bidang ZY, karena nggak ada x-nya kan. Nah, kalau kita lihat bidang ZY, ya berarti ini garis, ya kita gambarkan aja garisnya, ini garis G1. Garis G2 itu garis di bidang ZX, karena nggak ada Y-nya. Makanya di sini, ini garis G2 di bidang ZX. Garis G3 adalah garis di bidang XY, karena nggak ada Z-nya. Berarti ini garis G3. Nah, sekarang, kan, berarti daerah pengintegralnya yang mana? Daerah pengintegralnya itu yang bagian alas, artinya di bidang XY. Jadi, ini daerah pengintegralnya. Nah, volume tetahedronnya volume yang mana? Volume semua ini gitu. Jadi, ini kan membentuk suatu bidang ya. Jadi, ini ada bidang yang di bagian kanan, ada bidang yang di bagian bidang ZX, ini di bidang ZY, terus yang bagian semuanya. Jadi volume yang dihitung ya volume tetahedron ini gitu. Oke, jadi ini namanya tetahedron. Nah, artinya batasnya itu adalah bidang XY, artinya ya yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis G3 ya. Terus fungsi yang diintegralkan fungsi apa? Fungsi yang diintegralkan adalah fungsi ini gitu. Tapi fungsi 20 ubah, artinya kita ubah fungsi ini menjadi Z sama dengan Z dalam X dan Y. Jadi di sini ya yang diintegralkan, jadi batas daerahnya ini yang diintegralkan adalah fungsi ini gitu. Jadi tapi kita ubah dalam bentuk Z sama dengan 3/4 dikali 4 dikurang X dikurang Y. Nah sekarang kalau kita baca daerah integralnya, kan daerah S ini. Nah ini kalau kita gambarkan ulang, ya ini di gambar ini kan terlihat partisinya seperti partisi horizontal ya, tapi sebenarnya ini partisi vertikal. Kenapa? Karena ini sumbu X-nya di sini gitu. Jadi kalau kita gambarkan ulang ya daerah S itu kan daerah ini gitu. Jadi ini yang X, ini yang Y, partisinya vertikal. Partisi vertikal itu maksudnya partisinya di sumbu X-nya ya. Jadi ini partisinya di sumbu X. Kalau kita lihat. Nah, kalau kita baca daerahnya, kalau kita baca batasnya, karena partisinya vertikal, artinya ini daerah 1 ya. Kalau kita baca batasnya, berarti X-nya di antara 0 sampai 4, makanya ini sih 0 sampai 4. Terus Y-nya, jadi fungsi atas kurang bawah.
atasnya adalah garis 2 dikurang X per 2, tadi udah kita lihat di sini, 2 dikurang X per 2 ya ini. Itu fungsi atasnya, fungsi bawahnya adalah sumbu X itu Y sama dengan 0. Makanya batas atas dari Y adalah fungsi atau garis dari 2 dikurang X per 2, batas bawahnya 0. Ya ini batasnya udah dapat, fungsinya udah dapat, ya tinggal kita integralkan. Artinya volumenya itu adalah integral lipat 2 dari fungsi fx y ini, diintegralkan terhadap luasnya gitu. Nah di sini ya batasnya kita masukkan 0,4, x-nya di antara 0,4, y-nya di antara 0 dan garis 2 dikurang x per 2. Dan ini nanti ini jadi integral di batas luarnya gitu. Jadi di sini integral 0,4, karena batas luar itu harus berupa angka semua, sementara batas dalam kalau daerahnya karena daerahnya bukan persegi, di batas dalamnya ada variabelnya gitu. Jadi ini daerah tipe 1, integralnya seperti ini. Nah di sini ini fungsi yang diintegralkan. Nah ini artinya ya kita integralkan terhadap y duluan, karena di y dulu yang muncul. Ya integral terhadap y duluan, ya ini fungsinya gampang diintegralkan ya. 3/4-nya bisa masuk, ya ini hasil integralnya jadi 4y dikurang xy dikurang y kuadrat dari integral ini. Terus masukin batasnya. Kalau kita masukkan batasnya, artinya nih kita masukkan ke y aja ya. Masukkan ke y, nolnya juga masukkan ke y, nanti dapatnya seperti ini gitu. Fungsi dalam x, karena ini adalah x-nya. Ya 3/4-nya ini keluar. Ini 3/4-nya keluar. Jadi cuma integral di dalam ini 4y dikurang xy kurang y kuadrat. Nanti integral ini, nanti kalau kita masukkan batasnya akan muncul faktor 1/4, ya keluarin lagi jadi 3/16. Ya ini teknis perhitungan aja. Nanti integral ini kalau kita hitung, ya ini integral udah dalam x, sudah satu berubah. Ini hasil integralnya dan masukkan batasnya 40, jawabannya nanti dapat 4 kalau ngitungnya benar. Nah, catatannya di sini sebenarnya kita bisa ngitung luas tetahedron itu, kita bisa hitung volume tetahedron tanpa menggunakan integral. Jadi kalau ingat di SMA mungkin atau di SMP, rumus volume tetahedron itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya kalau kita lihat ya luas ini ya, luas segitiga ini. Segitiga ini luas alasnya berarti setengah kali 2 dikali 4 kan. Makanya ini luas alasnya setengah kali 4 kali 2. Sepertiganya di sini tingginya berapa? Tingginya ya 3 ya. Tadi tingginya yang ini, 3. Jadi tingginya 3, ya kalau kita hitung ini 1/6 kali 4 kali 2 kali 3, jawabannya 4. Nah, ini 1/6 kali 6. Nah, ini 1/3 kali 3 habis. Setengah kali 2 habis, jawabannya 4. Dan kita lihat sama dengan hasil integral kita. Oke, itu contoh yang pertama dari menghitung volume. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Jadi di sini soalnya adalah seperti ini. Jadi hitung volume benda padat yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 dan bidang z sama dengan 4y. Artinya nanti yang diintegralkan adalah fungsi ini. Yang diintegralkan adalah fungsi 4 dikurang y. Dan z sama dengan 0 ya, ini batasnya juga. Jadi yang diintegral adalah fungsi 4 kurang y. Batasnya apa? Batasnya adalah lingkaran ini gitu. Kan dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Di sini kan nggak ada nilai z-nya kan. Jadi ini sebenarnya alasnya berupa lingkaran. Atau daerah pengintegralnya berupa lingkaran. Oke, jadi daerah R-nya berada di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kira-kira gambarnya seperti ini gitu. Jadi ini Z sama dengan 0 ini artinya nggak ada yang ke bawah, makanya di atas alas semua ya. Kalau ada Z negatif, berarti nanti lingkaran tabungnya bakal ke bawah. Nah, di sini kalau lingkaran ini kalau misalkan nggak ada batas Z dikurang 4Y, nanti kan akan membentuk tabung. Tapi karena ada bidang Z dikurang 4Y, makanya menjadi tabung terpotong seperti ini ya. Jadi ini gambarnya. Nah, yang dihitung volume mana? Volume di bawah bidang 4 kurang Y ini dan di atas lingkaran ini. Jadi yang dihitung adalah volume ini gitu. Oke. Itu yang dihitung volumenya. Nah, cara ngitungnya seperti ini, di mana R-nya adalah lingkaran. Nah, ini kalau kita lihat, ini bidang lingkaran kita. Kalau kita lihat dalam bentuk 2 dimensi, jadi ini daerah pengintegralan kita. Jadi daerah lingkaran. Nah, sekarang kita harus nyari batas X-nya dan batas Y-nya. Nah, kalau lingkaran seperti ini, ya terserah kita mau partisinya vertikal atau horizontal.
Nah, di sini misalkan kita partisinya vertikal, artinya kalau partisinya vertikal, di sini bisa kita lihat lingkaran ini kan jari-jarinya 2, titik pusatnya 0,0. Makanya kalau jari-jari 2 berarti di sini di bagian X-nya min 2, bagian kiri X-nya min 2, bagian kanan X-nya 2. Jadi batas X-nya di antara min 2 sampai 2. Itu batas X-nya, karena kita partisinya vertikal. Terus batas Y-nya gimana? Batas Y-nya berarti fungsi atas kurang fungsi bawah. Nah, fungsi lingkaran ini artinya kita perlu lihat fungsi bagian atas lingkaran, itu artinya Y sama dengan apa gitu. Jadi dari sini, kalau kita transformasikan lingkarannya, kan kita dapat Y kuadrat sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Terus kita akarkan. Kita akarkan berarti jadi dapat plus minus akar 4 min X kuadrat kan. Nah, yang plusnya itu fungsi atas lingkaran, yang minusnya jadi fungsi bawah lingkaran. Artinya batas atas dari Y adalah akar dari 4 min X kuadrat, karena ini fungsi yang bagian atas, ini fungsi yang bagian atas, yang bagian bawahnya yang ini. Yang bagian bawahnya jadi batas Y-nya adalah fungsi atas dikurang fungsi bawah. Fungsi atasnya 4, akar dari 4 dikurang X kuadrat, fungsi bawahnya negatif dari akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, kita udah dapat fungsi yang diintegralkannya, batasnya kita udah dapat, ya tinggal kita integralkan. Jadi di sini batasnya yang berupa angka kan yang X. Jadi dia batas luar gitu. Terus batas dalamnya yang Y. Jadi di sini integralkan fungsinya terhadap Y duluan. Integral ini kan gampang ya. Jadi ini integral 4 kurang Y terhadap Y dalam 4Y dikurang Y kuadrat. Masukkan batasnya. Nanti kita akan dapat fungsi dari integral dari 8 akar dikali akar dari 4 dikurang X kuadrat. Nah, ini 8-nya bisa keluar ya. Jadi sebenarnya kita hanya butuh menghitung integral dari 4 dikurang X kuadrat terhadap X, batasnya 2 min 2. Tapi di sini kalau kita perhatikan, ini adalah luas tengah lingkaran. Ini kan fungsi dalam X. Kalau kita lihat ini kan setengah lingkaran. Fungsinya kan ya akar dikurang 4X kuadrat juga. Tapi terus kita integralkan terhadap min 2, 2. Artinya kan luas tengah lingkaran ini. Nah, luas tengah lingkaran ya kita bisa hitung tanpa integral kan. Jadi jarinya 2, berarti luasnya pi dikali 2 kuadrat, 4pi. Dikali setengahnya berarti 2pi ya. Jadi di sini dapat 2pi, karena dia luas tengah lingkaran, berjari-jari 2. Nah, artinya volumenya ya tinggal 8 dikali setengah lingkaran, luas tengah lingkaran. Berarti 8 dikali 2pi, jadi 16pi. Jadi ini volumenya. Jadi untuk menghitung volume, ya tentukan dulu, intinya adalah tentukan fungsi mana yang diintegralkan, dan ya sama seperti pada video sebelumnya, tentukan batas integralnya dengan cara partisinya mau daerah 1 atau daerah 2, atau partisinya vertikal atau horizontal.